Nah iya bener ini nggak usah jauh-jauh, di rumah saya aja ada 3 yang kena. 3 anak-anak muda yang kerja di rumah saya mendapatkan fasilitas pinjol yang digunakan untuk main judi online. Tamsu bukan ketan susu. Tanya Sandiaga Uno. Nih saya dapat banyak pertanyaan nih dari teman-teman semua dan saya akan coba jawab berdasarkan pengetahuan saya. Dan pengetahuan saya ini melingkupi bidang ekonomi, keuangan, dan investasi yang saya kumpulkan selama saya menjadi profesional sekitar 9 tahun. Sebagai entrepreneur, saya pernah lebih dari 15 tahun menjadi entrepreneur, dan terakhir ini dalam 7 tahun terakhir di bidang kebijakan publik. Dan sudut pandang saya ini datang dari arah dan angle sebagai seorang pemimpin yang fokus pada bidang ekonomi. Nah iya bener ini nggak usah jauh-jauh, di rumah saya aja ada 3 yang kena. Saya nggak usah sebutin namanya, 3 anak-anak muda yang kerja di rumah saya mendapatkan fasilitas pinjol yang digunakan untuk main judi online. Ini bahaya banget guys. Saya nggak sebut namanya siapa ya, tapi mereka sekarang terlilit utang dan akhirnya kami harus membantu. Mereka tergiur, terbiasa dikasih iming-iming, mereka main katanya ini game online, tapi ternyata sebetulnya itu judi terselubung dan diberikan untuk pendanaannya melalui pinjol. Nah, saya melihat bahwa pinjaman online atau fintech itu suatu hal yang baik karena memberikan suatu inovasi terobosan dalam memberikan akses pembiayaan yang selama ini oleh perbankan mencoba dipenetrasi melalui KUR, kredit usaha rakyat, dan beberapa inovasi pembiayaan lainnya, perusahaan pembiayaan, multi finance, kredit card, dan lain sebagainya. Namun, fintech ini ternyata juga ada loophole atau sering disalahgunakan untuk menjadi sebuah pinjaman yang akhirnya tidak berbasis nilai tambah, tidak berbasis kegiatan modal usaha dan kegiatan produktif lain yang berdampak positif seperti memulai kegiatan UMKM, menjadikan ini sebagai modal kerja dan lain sebagainya. Dan menurut saya, pandangan saya sangat jelas bahwa kegiatan-kegiatan pinjaman online atau fintech ini harus betul-betul dipastikan bukan untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif, apalagi kegiatan-kegiatan untuk digunakan sebagai judi online maupun kegiatan lainnya. Malah saya cenderung untuk kegiatan-kegiatan konsumtif, kalau tidak kita persiapkan untuk pembayarannya, jangan kita mengambil pinjaman online tersebut. Gunakan pinjaman online untuk sesuatu yang pasti-pasti saja, jangan berspekulasi. Sangat tepat. Jadi kebijakan pemerintah di seluruh dunia yang dilakukan saat ekonomi mengalami hambatan atau tantangan, terutama perlambatan, adalah memompa konsumsi dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang ada di kelas menengah ke bawah. Dan Indonesia sudah melakukannya dengan BLT, Amerika kemarin dengan quantitative easing, Jepang sekarang melakukannya juga. Ini akan memicu konsumsi, dan konsumsi akan meningkatkan investasi dan pergerakan ekonomi yang tentunya nanti akan menumbuhkan satu pendapatan untuk negara dalam bentuk pajak atau kepabeanan. Ini yang akan terpicu oleh konsumsi rumah tangga. Nah, seperti di Indonesia, di mana konsumsi rumah tangga ini adalah 50% lebih daripada pertumbuhan ekonomi kita, ini harus terus dipicu. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah kelas menengah atas ini tidak melakukan konsumsi karena mereka menahan. Sementara kelas menengah ke bawah ini harus melakukan konsumsi karena mereka untuk mengatasi kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu pemerintah harus hadir dan memberikan bantuan. Dan menurut saya ini solusi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Ini saya harus memberikan apresiasi dan angkat 2 jempol untuk Bapak Presiden Jokowi yang tetap teguh untuk mempertahankan posisi Indonesia terus melakukan hilirisasi atau kita kenal dengan downstreaming. Ini dilakukan oleh negara-negara maju sebelumnya. Malah mereka memastikan bahwa kegiatan pemrosesan dari sumber daya alam, baik yang dimiliki diri sendiri maupun sumber daya alam yang diimpor dari luar negeri, itu untuk peningkatan nilai tambah atau economic value added yang akhirnya menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran serta menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dilakukan oleh Indonesia ini sangat tepat. IMF, Uni Eropa pasti akan menentang. Kenapa? Karena mereka ingin bahwa kita tidak melakukan hilirisasi sehingga kita tetap mengekspor bahan mentah itu ke luar negeri. Sehingga akan menjadi bahan baku dari pabrik-pabrik yang mereka sudah dirikan beberapa tahun lalu yang sudah meraup untung begitu banyak. Nah, kita sekarang bangun pabrik-pabrik tersebut di Indonesia, melakukan kegiatan-kegiatan pemrosesan dari bahan mentah kita untuk mendapatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan tentunya ini untuk kepentingan nasional. Saya sangat mendukung dan sebagai bagian daripada Komite Ekonomi Nasional di zaman Pak SBY ini juga salah satu yang sudah kita jurkan pada saat itu untuk melakukan secara selektif hilirisasi di mana untuk produk-produk tertentu yang kita memiliki nilai tambah kita bisa melakukannya. Electric Vehicle Ecosystem misalnya, EV Ecosystem. Ini bisa kita lakukan karena nikel ada di sini. Dan dengan kerjasama misalnya dengan Filipina dan Australia, kita bisa menjadi giant, di mana epicentrum EV dari electric vehicle mobility dunia ini bisa kita hadirkan di Indonesia, membuka peluang usaha yang luar biasa dan lapangan kerja yang sangat menjanjikan, memiliki tingkat kualitas lapangan kerja atau kerjaan lah. Kan setiap kali saya datang ke daerah-daerah, Pak, loker dong, Pak, loker. Ya, banyak pekerjaan di sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa secara spesifik menghasilkan talenta-talenta terbaik Indonesia yang sangat unik dan menarik, kita bisa hadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Gagasan percepatan pembangunan adalah gagasan untuk fokus kepada isu-isu ekonomi. Apa saja isu ekonomi yang kita hadapi sekarang? Isu-isu yang besar adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda kita. 23 juta lapangan kerja akan hilang karena ada proses digitalisasi. Tapi ada 46 juta lapangan kerja yang tercipta dengan proses machine learning, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengambil peluang ini. Nah, percepatan pembangunan adalah mengkonversi bonus demografi yang kita miliki untuk peningkatan nilai tambah ekonomi kita. Sehingga Indonesia yang sekarang baru saja oleh Bank Dunia dinobatkan kembali menjadi negara kelas menengah yang ada di level atas atau upper middle income country, itu bisa naik kelas, bisa lulus menjadi negara maju. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan percepatan pembangunan. Kalau kita mengubah arah pembangunan, misalnya hilirisasi yang tadi baru saya sampaikan itu diubah, kita akhirnya tunduk terhadap tekanan Uni Eropa, IMF, ini sangat berbahaya. Jika kita melakukan suatu pendekatan yang mempercepat pembangunan, berarti kita juga melihat bagaimana pemerataan. Beberapa kebijakan seperti kebijakan IKN yang ke depan seandainya tentunya kita melihat bahwa kita ingin pembangunan ini lebih merata di seluruh Indonesia, ini harus kita lakukan dengan pembiayaan yang tentunya
lebih jangka panjang, pembiayaan yang lebih beragam, dan pembiayaan yang lebih dalam. Ini yang selalu saya ingatkan, bahwa dalam membangun infrastruktur kita akan harus gunakan sumber-sumber pendanaan yang terdiversifikasi dan memiliki pola yang sangat jangka panjang, karena ini kita berinvestasi untuk anak cucu kita. Dan saya melihat bahwa percepatan pembangunan ini adalah memastikan bahwa 13-15 tahun ke depan kita tidak ribut masalah yang tidak esensial, terutama masalah-masalah yang bisa mendistraksi fokus dari kebijakan pemerintah untuk mengambil kesempatan mengkonversi bonus demografi kita untuk menjadikan kita negara maju di tahun 2045. Kesempatannya hanya sekali. Teman-teman, guys, kesempatannya hanya sekali. 2045 ini kita akan capai Indonesia sebagai negara maju jika kita mampu 13-15 tahun ini bertumbuh di atas 5-6%. Jika kita bisa bertumbuh, membuka peluang usaha, lapangan kerja, harga-harga bahan pokok stabil, harga pangan terjangkau, masyarakat mendapatkan peningkatan kesejahteraan, maka niscaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju. Pemimpin ke depan harus fokus kepada bidang ekonomi. Pemimpin ke depan harus berjuang untuk membantu masyarakat naik kelas. Pemimpin ke depan harus betul-betul memastikan Indonesia menjadi Indonesia maju. Pastikan kita bisa bergerak bersama, dan Indonesia ini sangat besar. Kita harus membangun bersama dengan bergotong royong. Ritme yang sudah baik ini harus kita jaga, harus kita kawal momentumnya dengan berbagai terobosan. Pertama, kami akan melakukan simplifikasi dan deregulasi dari perizinan event-event besar, termasuk konser musik. Salah satu yang menjadi tantangan kita untuk menyelenggarakan konser musik adalah perizinan yang terkesan di masa lalu terlalu berbelit dan memakan panjang waktu. Oleh karena itu, kami akan mendigitalisasi, dan proses ini sudah ada dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi, sehingga perizinan-perizinan event tersebut akan lebih mudah kita berikan dan memberikan kepastian kepada penyelenggaraan event-event, EO, event organizers, dan promotor-promotor musik untuk mengundang musisi-musisi lokal memanfaatkan kesempatan ini. Tidak tertutup juga untuk musisi-musisi mancanegara yang kita bisa undang untuk melakukan performance di Indonesia, sehingga bisa menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dan ini yang menjadi tantangan kita. Coldplay misalnya, kita sudah bisa mendapatkan 1 hari, tapi karena satu dan lain hal kita belum bisa menambah hari. Ini akan kita terus upayakan. Juga konser-konser dalam negeri. Dewa 19, Sheila on 7, Gigi on Tour. Ini juga menurut saya peluang yang harus kita dorong untuk membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif, karena targetnya di tahun 2024 penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru. Dan kami akan terus hadir untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dan kepastian agar penyelenggaraan konser-konser dan event-event berkualitas dunia bisa kita lakukan di Indonesia. Nah, ini menarik nih tentang investasi. Pertanyaan tren. Saya selalu menyampaikan bahwa berinvestasi itu ada 2 hal besar. Pertama adalah tren, terutama market trend atau tren pasar, dan juga yang kedua adalah momentum dan sentimen. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat keputusan investasi. Pertama, tren. Jika kita sudah melihat tren, maka kita harus investasi pada saat tren itu masih di dalam tahap-tahap awal. Jadi invest before or in the early phase of the market trend. Saya melihat tahun 2000 awal, waktu saya mulai berinvestasi, yang akan menjadi tren itu adalah investasi di sumber daya alam, komoditas. Setelah saya melihat awal tren tersebut, maka saya memulai keputusan berinvestasi. Mulai dari minyak dan gas bumi, batu bara, sawit, dan lain sebagainya. Saat ada boom komoditas atau commodities boom, saya merasakan bahwa tren tersebut membawa kita merasakan keuntungan secara signifikan
dari investasi kita di awal tren. Jangan kita tren itu sudah ada di ujung baru berinvestasi. Karena tren ini siklusnya adalah naik turun. Nah, kita harus invest walaupun kita nggak bisa men-time investment kita atau tidak bisa kita mengukur kapan kita berinvestasi, tapi kita harus pastikan value daripada kita investment itu masih dalam awal dan tren itu masih terus dalam kondisi yang baik dan sehat. Kedua, berita. Nah, ini selalu ada ungkapan yaitu buy on market rumors, sell on news. Jadi beli saat kita dengar-dengar dan jual saat ada berita. Ini sama dalam konsep tren. Karena tren ini tidak diumumkan, tapi harus kita lakukan penelitian. Nah, waktu saya mulai berinvestasi di infrastruktur di pertengahan tahun 2000-an, saya melihat bahwa tren investasi di infrastruktur ini akan mulai ikut menjadi penentu setelah tren investasi di sumber daya alam. Nah, ini kita lakukan dan ternyata betul infrastruktur mulai dari komunikasi, telekomunikasi, infrastruktur di bidang jalan, infrastruktur di bidang listrik menjadi incaran dari para investor. Nah, setelah menjadi berita, maka saatnya kita untuk menikmati hasil dari investasi kita, baik menikmati dividennya maupun juga menikmati dari hasil capital gain atau peningkatan saham. Tren berikutnya yang saya lakukan investasi adalah karena kita adalah negara yang berbasis konsumsi dan konsumsi rumah tangga ini 50-50%, maka kita harus melihat investasi di produk-produk konsumsi yang dibeli oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, kalau kita lihat mulai dari sabun, mulai dari sampo, makanan, pakaian, itu adalah tren consumer goods and services. Nah, tren ini masih terus berlanjut karena ekonomi Indonesia itu terus berkembang. Dan penting sekali kita mengikuti tren pasar, tapi ketahuilah ada di titik mana tren pasar tersebut, dan dalam mengambil keputusan investasi, mari kita sesuaikan, jangan hanya mengikuti berita, tapi harus melakukan penelitian, harus kita pastikan betul-betul bahwa investasi kita masih memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah. Memang high return equal high risk. Itu tidak bisa dipungkiri. Low return, low risk. Nah, tapi kalau kita bisa menggunakan instrumen-instrumen untuk mengelola risiko kita, karena setiap investasi ada risikonya. Tapi kalau kita, saat saya masih aktif di bisnis investasi, kita menggunakan instrumen-instrumen untuk mengelola risiko dalam berinvestasi. Misalnya, mengetahui pengelolanya secara baik, karena di balik investasi itu adalah manusianya. Behind every investment is the people. Nah, perusahaan yang kita investasi, misalnya perusahaan-perusahaan besar, BCA, Astra, itu menggunakan pengelola-pengelola yang handal dan mumpuni. CEO dan pimpinan-pimpinan dari perusahaan yang sangat mumpuni. BUMN juga begitu. Yang bagus-bagus itu manajemennya sangat baik. Jadi untuk mengelola investasi yang baik, terutama di saham, maka kenali siapa pimpinan perusahaannya, siapa pemegang sahamnya, dan apakah mereka memiliki reputasi yang baik, apakah mereka memiliki rekam jejak yang mumpuni. Nah, ini harus kita pastikan. Kedua, mengelola investasi adalah melihat tren. Jangan kita ikut-ikutan, jangan beli saham goreng-gorengan, tapi kita fokus kepada saham-saham yang masih memiliki kinerja yang baik ke depan. Berikutnya, risiko yang harus kita pastikan kita lakukan adalah bahwa jika kita sudah mengalami keuntungan, take profit. Saya sangat ingat apa yang diajarkan oleh Warren Buffett, bahwa you never go wrong when you take profit. Jadi kalau ada investasi kita yang sudah membukukan hasil yang sangat baik dan sudah di atas daripada ekspektasi kita, kita bisa jual sebagian. Dan kita seandainya masih percaya dengan investasi tersebut, sisanya bisa kita investasikan di perusahaan-perusahaan yang masih memiliki prospek. Nah, inilah selalu yang menjadi panduan saya dalam berinvestasi. Alhamdulillah, investasi yang saya lakukan selama 25 tahun terakhir ini masih membuahkan hasil yang baik. Dan selamat berinvestasi. Ingat, jangan pernah berspekulasi, tapi selalu berinvestasi
dengan investment horizon atau dengan jangka waktu investment jangka panjang. Sukses untuk Anda.